Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika, terkhusus buat rekan-rekan yang sedang disibukkan dalam aktivitas penelitian. Hari ini saya mau coba sedikit berbagi, tentunya bahasannya tidak jauh dari yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan metode SAM dengan menggunakan aplikasi IBM Amos. Bahasan hari ini saya mau share sedikit bahasan mengenai asumsi dasar ketika kita menggunakan structure equation model menggunakan Amos, yaitu data wajib terdistribusi normal. Saya mau bahas dulu berkaitan dengan asumsi dasar. Baik, saya mau coba dari pendapat Jonathan Sarwono yang menuliskan artikel ini yang dipublikasi tahun 2010. Menurut beliau, bahwa SAM tersebut memiliki asumsi dasar yang secara teknis wajib dipatuhi, ya. Nah, yang akan menjadi pokok bahasan utama hari ini adalah asumsi dasar yang berkaitan dengan normalitas atau distribusi normal data. Nah, menurut artikel ini menyatakan bahwa asumsi dasar itu ada beberapa yang akan digunakan dalam SAM, dan asumsi dasar ini wajib dilakukan oleh setiap para peneliti yang menggunakan metode SAM. Nah, yang akan menjadi titik poin dalam bahasan ini, jika mengacu pada artikel ini, ya, yang pertama di sini tertulis bahwa data harus terdistribusi normal secara indikator multivariat. Apa itu? Nanti saya jelaskan secara praktek saja gitu ya, yang mana secara indikator atau secara variabel. Ini yang pertama. Yang kedua, distribusi normal menurut multivariat variabel. Jadi kalau tadi menurut item, kalau ini menurut variabel. Indikator maksudnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah poin apa yang dijadikan dasar dalam menentukan distribusi data tersebut normal atau tidak pada aplikasi Amos. Nah, saya mau tunjukkan ketika kita menggunakan estimasi Amos, menggunakan aplikasi Amos, kita akan mendapatkan output dalam bentuk tabulasi tentunya. Nah, output apa yang dapat digunakan untuk mengindikasikan data tersebut normal atau tidak? Nah, di Amos ada item bahasan namanya Assessment of Normality. Apa yang mau kita lihat dari tabulasi Assessment of Normality? Yang akan dilihat adalah nilai critical ratio, C skewness, dan kurtosis. Jadi yang mau kita lihat adalah nilai critical ratio atau CR, skewness, dan CR-nya kurtosis. Ketentuan
apa yang menjadi ketentuan CR si kurtosis dan squamous? Nah, ketentuan kurtosis dan squamous ini yang tertulis dalam tulisan Dr. Minto Waluyo yang berjudul Mudah, Cepat, Tepat Penggunaan Tools AMOS dalam aplikasi SAM. Nah, dalam tulisan ini menjelaskan bahwa nilai CR, Assessment of Normality, itu sebaiknya berada di nilai minus 196 hingga minus 196 hingga 196 plus, atau boleh ditoleransi menjadi minus 2,58 hingga plus 2,58. Nah, yang mana yang bisa dipakai? Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai, tapi kalau berdasarkan pengalaman saja, ketika nilai CR lebih besar tentunya lebih longgar gitu ya, karena ini akan mempermudah peneliti dalam mencapai nilai tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang mau kita lihat pada tabulasi Assessment of Normality AMOS, yang akan kita lihat adalah nilai CR, baik itu skewness ataupun kurtosis. Nanti saya praktekkan. Dengan ketentuan adalah nilai CR berada di antara nilai minus 258 hingga plus 258. Baik, saya akan cobakan pada aplikasi AMOS. Saya punya model awal gitu ya, belum ada modification, belum ada treatment khusus yang digunakan untuk mendapatkan model fit dalam model ini. Belum mendapatkan treatment khusus atau ya modification model lah, itu intinya. Nah, saya akan coba ini, kita running dulu. Nah, perlu digarisbawahi rekan-rekan, data penelitian ini menggunakan data dengan skala ordinal, dengan ketentuan yang digunakan adalah metode Likert, di mana dia menjabarkan tentang dalam hal ini persepsi responden mengenai sesuatu. Jadi ada sangat setuju hingga sangat tidak setuju, mulai dari 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Jadi setiap konstruk dalam hal ini X1, X2 dan X3 seterusnya itu memiliki jawaban dari responden dengan kombinasi mulai dari 1 hingga 5 dengan mengikuti ketentuan skala ordinal dengan menggunakan metode Likert dalam hal ini. Nah, perlu digarisbawahi, yang perlu saya ungkapkan di sini bahwa untuk penelitian dengan data berskala ordinal, kemudian metode Likert, kemudian bahasannya adalah persepsi responden atas sesuatu, maka untuk mencapai titik normalitas data dengan tanpa perlakuan khusus, dengan tanpa modification, maksudnya adalah data yang diterima dari responden kemudian dimasukkan dalam program AMOS untuk diestimasi, datanya langsung bisa normal. Itu mohon maaf saya bilang itu mustahil ya. Jadi tidak mungkin ada data yang sifatnya ordinal
langsung dimasukkan di Amos, kemudian diestimasi, dia bisa langsung normal, itu mustahil menurut saya. Ya, karena data ordinal, apalagi yang berkaitan dengan persepsi yang didapatkan melalui media kuesioner, itu tidak mungkin bisa langsung normal. Nah, bahasan hari ini akan mentreatment hal tersebut. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita mau cek dulu, ini belum di treatment untuk mendapatkan model fit dan lain sebagainya. Kita cek dulu di view text. Bisa di cek apapun hasilnya. Ini ada maaf, sebelumnya kalau setting default bawaan dari Amos itu tentunya tidak menampilkan keseluruhan data. Bagaimana caranya? Kita bisa klik Analyze Properties, kemudian Output, kemudian kita bisa contreng semua. Nanti output, nanti kita bisa pilih-pilih yang mana bisa mau kita ambil untuk menjelaskan hasil estimasi data. Semuanya boleh kita contreng. Nanti kita ambil per item saja yang diperlukan. Jadi tidak perlu mengambil semua. Tapi sekedar saran pribadi, sebaiknya dicontreng saja semua, sehingga kita bisa dapatkan apa yang kita perlukan. Dalam hal ini, data-data yang berkaitan dengan penelitian kita bisa tarik. Seperti itu. Oke, semua dicontreng, kemudian kita estimate, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada output data itu. Oke, ini lagi saya running ulang untuk mempertegas saja. Sebetulnya tadi outputnya sudah keluar sebetulnya. Ya, nah saya cek di output, kemudian kita lihat assessment of normality-nya. Nih. Nah, ini yang menentukan data penelitian kita normal atau tidak. Tadi saya sudah bicara di awal, apa yang mau kita lihat dari assessment of normality ini. Yang mau dilihat adalah nilai critical ratio atau CR dari skewness maupun kurtosis. Jadi, fokus pokok bahasan kita adalah CR si skewness dan CR si kurtosis. Nih. Nah, ini secara indikator itu adalah ini. Nah, ini secara indikator, tadi saya ada bahas secara indikator maupun secara variabel. Ini secara indikator menurut kurtosisnya. Ini secara indikator menurut skewness. Nah, jadi pertanyaan yang critical ratio menurut variabelnya yang mana? Yang ini, multivariat. Kemudian ini CR-nya. Ini CR-nya. Oke. Nah, ini masih model dasar yang belum melalui proses estimasi data, modifikasi data. Belum. Nah, saya punya model lanjutan yang sudah melalui proses estimasi data. Nih, hasil akhir seperti ini. Ini saya running, kemudian akan saya lihat outputnya seperti apa. Nah, saya akan lihat dari sisi model fit dulu. Yang mana yang pertama saya mau lihat? Yang pertama saya mau lihat adalah nilai P, di mana nilai P itu berada di atas 0,05. Kalau nilai P sudah berada di atas 0,05, sudah bisa dipastikan ketentuan lain pasti itu sudah mengikuti aturan. Contoh, GFI nilainya di atas 0,90, AGFI di atas 0,90, CFI di atas 0,95, kemudian
RMSEA-nya di bawah 0,08. Ya, kalau ketentuan P sudah terpenuhi, maka yang lain pun umumnya terpenuhi. Nah, secara teknis model ini sudah fit, ya, berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah secara assessment of normality data ini normal. Kita cek, ternyata tidak. Nilai CR-nya jauh di atas 2,58. CR juga seperti itu. CR-nya kurtosis juga seperti itu. Multivariat juga jauh dari nilai antara minus 2,58 hingga plus 2,58. Jelas data ini tidak normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan treatment pada metode estimasi ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda klik Analyze Properties, kemudian pilih Bootstrap. Apa yang harus diklik? Klik saja Perform Bootstrap, kemudian Bias Corrected, sama Maximum Likelihood. Cukup 3 item ini saja yang silahkan Anda conteng. Kemudian close, kemudian running ulang. Nah, menurut beberapa literasi mengatakan bahwa metode Bootstrap adalah metode yang paling tepat untuk menjelaskan data penelitian estimasi dengan kesimpulan yang tidak normal. Ya, metode Bootstrap. Oke, nah sekarang saya mau lihat outputnya dulu. Oke, kalau dilihat nilai assessment of normality tidak normal. Oke, nah apa yang harus dilakukan untuk menerjemahkan uji hipotesis dalam penelitian ini? Biasanya yang kita lakukan adalah melihat nilai regression weights setiap variabel. Ya. Nah, ketika data tidak normal, maka regression weight ini tidak bisa dipakai untuk menerjemahkan hasil hipotesis data. Ini tidak bisa digunakan karena data tidak normal. Nah, apa efeknya? Menurut literasi, ketika data tidak normal, maka hasil penjelasan uji hipotesis tersebut dianggap bias atau bias. Nah, harus ada treatment khusus untuk mengatasi normalitas, dalam hal ini Bootstrap. Maka kita bisa tetap menggunakan nilai estimate tapi tidak menggunakan nilai P untuk menjelaskan hasil hipotesis. Bagaimana caranya untuk menjelaskan nilai P untuk menjawab uji hipotesis penelitian ini? Anda cukup dengan klik estimate, kemudian regression weights dalam hal ini. Bootstrap yang di bawah ini akan timbul. Maksudnya gini, ketika saya klik yang lain, ya, dia hiding. Tapi ketika kita klik regression weight, dia timbul. Nah, yang mana yang mau dipakai? Anda bisa klik Bootstrap Confidence, kemudian Bias Corrected, kemudian To Tail Significant. Nah, dia akan keluar nilai seperti ini. Yang mana yang mau diambil? Nilai P. Nih. Kita lihat di sini, di mana ketentuan berada di bawah 0,05.
ini, dan ini. Maka bisa disimpulkan bahwa uji hipotesis penelitian variabel X1 menuju variabel Y1 itu signifikan berpengaruh, X2 ke Y1 itu signifikan berpengaruh, X1 menuju X2 itu tidak signifikan. Karena kenapa? Karena berada di atas 0,05. X2 menuju Y2 itu tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Y1 menuju Y2 itu signifikan karena berada di bawah 0,05. Jadi data inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab uji hipotesis dalam penelitian. Ya, tapi kalau kita perhatikan nilai regression weights dan nilai tail significant bias corrected yang di bawah ini, itu nilai estimate-nya akan sama dengan yang regression weight, tapi nilai P-nya berbeda. Ya, kalau nilai yang bootstrap confidence ini atau bias corrected-nya itu berbeda nilainya dengan nilai regression weight, nilai P-nya maksudnya, tapi nilai estimate-nya sama. Boleh diingat ini nilainya dengan nilai yang ini. Kalau saya klik yang sebelum regression weight, sebentar saya klik estimate dulu supaya, nah ini ya nilai estimate-nya itu akan sama dengan nilai bootstrap, tetapi nilai P-nya berbeda. Nah, yang mana yang menjadi acuan? Yang menjadi acuan adalah nilai estimate-nya boleh digunakan, tetapi nilai P-nya gunakan tail significant BC. Nilai estimate-nya sama, tetapi nilai P-nya berbeda. Yang mana menjadi dasar? Tentunya nilai bootstrap. Seperti itu. Baik, rekan-rekan, saya rasa itu saja untuk sharing sedikit materi mengenai uji normalitas data pada Amos dan bagaimana mentreatmentnya. Mohon di like, subscribe. Jika ada yang ingin dibahas, bisa di komen. Bagikan video ini jika Anda menilai bahwa video ini bermanfaat kepada rekan-rekan Anda. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.